Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abada abidin dahrat tahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma rzuqna taubah qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan kami muliakan para pecinta-pecinta majelis ilmu, para pecinta Nabi Muhammad SAW, jamaah dari Jalan Sawo Jalur 2A yang kami muliakan, serta khususnya para pecinta-pecinta majelis ilmu pegiat majelis taklim Bait Al-Muhammadi yang menyaksikan kajian kita pada hari ini melalui Google Meet. Ada di HP saya ada 68 yang hadir. Jadi Pak, malam ini tuh saya tuh ada kajian online. Kebetulan kita banyak ngisi majelis taklim online. Ada Ashabul Maimanah, majelis kami ada taklim santai dan lain sebagainya. Salah satunya ini majelis ini Bait Al-Muhammadi, itu malam Jumat jam 8. Kemarin Pak Syarif Subhan tuan rumah WA saya, Beb, jam 8 malam. Saya bilang, Pak, saya ada kajian Google Meet. Kalau mau digabungkan saja. Ya, kalau gabung ya berarti ngikut tema malam hari ini. Kata beliau, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi saya pun langsung bicara dengan admin Majelis Taklim Bait Al-Muhammadi. Beliau pun mengatakan tidak apa-apa. Nah, jadi ada 2 majelis taklim. Ada via Google Meet. Ini ya, ini anak-anak muda, Masya Allah, Tabarakallah. Dan juga ada dari jamaah jalur saya nyebutnya nih, Az-Zikrah Darul Wa'ah. Oh, Az-Zikrah Jalur 2A ya, ini soal ada ini ya. Jadi dia tak masuk. Juga ada sahabat saya Mas Ajib dari Munzalan berdua tadi. Masya Allah Mas Ajib, izin ya Mas Ajib ya, ngisi dulu sebentar ya. Baik, kita mulai. Tema kita pada malam hari ini adalah berjudul mengenal lebih dekat arti daripada ketakwaan. Ini adalah spesial untuk Majelis Bait Al-Muhammadi dan juga jamaah Majelis Az-Zikrah Jalur 2A. Masya Allah. Jadi kita tuh setiap Jumat ya, bagi laki-laki, besok Jumatan, selalu kita mendengar khotib itu bilang kan, takwa, 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 wasiat, takwa. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya kan. Ini mohon maaf majelis taklim, suara saya jelas ya? Ini ya. Ada yang di sini maksudnya ya. Jelas ya kawan-kawan ya? jelas Habib. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, jadi kita setiap Jumat itu kita hadir majelis masjid ya. Khotib selalu menyampaikan, mewasiatkan tentang takwa. Cuman saya ini kan juga khotib ya. Jadi saya sering lihat orang itu kalau saya khutbah ada yang tidur. Ada yang ngantuk ya kan. Ada yang berkoko malah ya, ngorok maksudnya. Bahkan saya pernah khutbah depan saya main Mobile Legend. Jadi ya kita maklumi lah karena mereka paginya sekolah, paginya belajar, sehingga banyak di antara mereka yang kurang menyimak. Apalagi yang perempuan kan tidak pernah Jumatan. Tapi kita perlu takwa ini. Karena takwa ini adalah at-taqwa miftah wa abwabi kullil khairat. Takwa itu adalah kunci daripada semua kebaikan. Jadi termasuk kebaikan yang kita ingin dapatkan adalah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Nah, tadi kita baca doa bersama-sama. Salah satu bunyi doa yang kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami
kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Ya, kita selalu berdoa, tapi jangan kita lupakan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu kuncinya takwa. Kita mau masuk rumah. Rumah ini ada 2 pintu. Ada pintu depan, ada pintu samping atau pintu belakang contohnya. Mau masuk lewat pintu depan, mau masuk lewat pintu belakang atau pintu samping, nggak apa-apa boleh. Tapi harus ada kuncinya. Biar pintu depan itu gedenya, Masya Allah ya kan. Tapi kalau nggak ada kunci, ya nggak bakalan bisa juga kita masuk. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, ya harus melalui takwa. Nggak bisa kita dapat kebaikan di dunia tanpa ketakwaan. Loh, saya ini nggak takwa Pak Ustadz. Tapi saya di dunia baik-baik saja. Ya, rumah ada, motor ada, ya kan? Makanan ada. Tapi saya nggak sholat, saya nggak bayar zakat. Ramadan saya nggak berpuasa, atau puasanya hanya hari pertama sama besok Lebaran. Dan lain sebagainya, sholat 1 minggu sekali. Kebaikan yang Allah kasihkan kepada kita itu adalah kebaikan umum. Ya, kebaikan umum. Artinya kebaikan umum itu karena sebab Rahman dan Rahim ya Allah. Allah itu kan Maha Rahman lagi Maha Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Apa pengasih itu? Pengasih itu adalah kebaikan yang Allah berikan di dunia, baik dia beriman atau tidak. Baik dia takwa atau tidak. Baik dia taat atau tidak. Dapat. Tapi kita jangan lupa, setelahnya ada Rahim. Rahim itu apa? Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Nah, dan ini untuk mendapatkannya harus dengan takwa. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya nggak bertakwa, saya nggak sholat, saya nggak zakat, saya nggak ngaji, saya nggak puasa, saya nggak beribadah, rumah saya lebih gede daripada ente, mobil saya lebih mewah daripada punya kamu, kan? Itu kebaikan karena Rahman, bukan karena ketakwaan. Beda. Kalaupun dapat, ya, dapat dia rumah, dapat dia motor, ya dapat itu pun dengan apa? Tidak kepuasan atau tidak tenang gitu, hutang, kredit, ya kan? Hutang, kredit, atau ada masalah, ya kan? Beli rumah, motornya masalah, beli motor, rumahnya yang bermasalah, atau keluarganya yang bermasalah, rumahnya bagus tapi anaknya durhaka, rumahnya bagus tapi istrinya macem-macem, ya kan? Rumahnya bagus tapi rumah tangganya berantem. Artinya nggak ada kebaikan lebih yang dia dapatkan di dunia. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Baru di dunia belum di akhirat. Apa dalilnya Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung semua rezekinya. Ini rahmannya Allah, bukan karena ketakwaan, bukan. Kalau takwa itu lain lagi. Jadi kita takwa nggak takwa, beriman nggak beriman, sholat nggak sholat, tetap rezeki ditanggung oleh Allah. Jadi jangan disangkut pautkan dulu. Saya nggak sholat tetap aja itu. Ya itu masih dasar. Itu karena rahmannya Allah, ya kan? Rahmannya Allah. Tapi yang kita kepinginkan apa? Rahim. Nah, Rahim ini harus dengan takwa. Nggak bisa kalau kita pengen dapatkan rahimnya Allah, apalagi di akhirat ya. Apalagi di akhirat. Karena tanpa takwa nggak bisa. Tanpa takwa tidak bakalan bisa. Lah inilah pentingnya kita bertakwa. Kalau pengen mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan yang lebih, bukan kebaikan yang dasar. Itu kuncinya takwa. Apa bukti lainnya Pak Ustadz? Di dalam kitab Nashihud Diniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan apa? Ketika turun ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tadi ayat yang saya baca. Dan tidaklah ada yang berjalan di atas muka bumi kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Rezeki kita ini sudah ada semua kan? Sudah ada. Cuman saya heran aja, kita sama-sama tahu. Kita keluar tembak dikit. Kita sama-sama tahu rezeki kita sudah ada yang nanggung. Tapi kok kita masih hasut dengan rezeki orang lain. Ya kan? Saya yakin kita semua termasuk saya tahu rezeki kita masing-masing kan? Saya rumahnya di Sungai Itik. Pak Syarif Subhan rumahnya di Jalan Sawu. Bapak Pak Yasmin rumahnya Jalan Sawu juga, Pak. Jalan Samu. Sama jalur 2A. Nah, sama.
Mungkin ada di saudara kita yang lain di Jalan Tebu misalnya. Di PAL ya kan. Ini kan banyak jalan buah-buahan nih. Ya kawan-kawan di Google Meet ya. Di sini ini buah-buahan semua. Ada Jalan Tebu, ada Jalan Apel, ada Jalan Sawo ya. Tapi selama saya ngisi di Jalan Sawo, enggak pernah saya dapat sawo. Saya juga ngisi di depan di Jalan Tebu, Masjid Janatun Naim. Enggak pernah juga dikasih es tebu. Ya. Gurau ya nih. Mudah-mudahan malam ini dapat es tebu ini. Baik. Padahal Imam Haddad berkata apa? Alladzi la ghairi la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik. Alladzi la ghairik, yang bukan milikmu, yang bukan punyamu, la yasil ilaik, enggak bakalan sampai. Ini HP, kalau bukan punya saya, nggak bakalan sampai. Biar saya ngiler ngelihatnya. Nggak bakalan sampai. Itu TV ya. Di rumah saya nggak ada TV segede ini. Bukan rezeki saya, nggak bakalan dapat. Alladzi la ghairik la yasil ilaik. Tapi walladzi kusimlak hasinun ladik. Yang sudah ditulis untukmu, maka pasti akan sampai. Jadi kalau HP ini sudah ditulis buat saya, ya pasti sampai ke saya. Entah caranya bagaimana. Ada yang dengan jual beli, ada yang dikasih, ya kan? Baju yang saya pakaikan adalah rezeki saya, sampai kepada saya. Begitu juga dengan bapak semuanya, ya kan? Bapak ini ditulis oleh Allah dapat motor. Bapak ini ditulis oleh Allah dapat mobil. Bapak ini ditulis oleh Allah dapat misalkan mobil tapi mungkin kelas yang kelas 4 kursi. Ya sudah, tinggal kita syukuri. Yang terjadi kita dikasih oleh Allah motor, hasud dengan orang yang Allah kasih mobil. Yang Allah kasih mobil kursi 4, hasud dengan mobil yang kursi 6. Kelas Avanza atau Ras. Yang dapat Ras, hasud dengan, wah enak dia ya, dapat Fortuner. Yang Fortuner hasud, wah enak ya, dia dapat Alphard. Nggak ada habisnya. Dapat Alphard, nggak ada habis-habisnya. Hasud terus. Kenapa? Karena dia tidak memahami pembagian rezekinya. Dan memahami pembagian rezeki adalah bagian daripada mengenal takwa. Itu takwa kita. Taat kepada Allah, termasuk taat kepada Allah adalah menerima semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu dihasutkan. Apa enaknya hidup hasut? Sesama tetangga aja hasut. Tetangga beli motor baru, berantem. Ya kan? Yang beli motor baru tetangga, dia yang ngamuk-ngamuk. Dia itu mentang-mentang dapat motor baru, Beat, tengok besok aku beli Vario. Besoknya dia motor Beat, ketabrak tiang bendera dari kayu. Ketabrak tiang kayu, besok aku tabrak tiang besi. Saking hasutnya itu ya. Nah ini, kembali kepada pembahasan. Ya kita harus pahami dulu, tujuan hidup kita di dunia ini apa? Arti mencari takwa. Itu aja. Kita semua di dunia ini pasti pengen yang baik kan? Pasti semuanya ingin hidup bahagia. Pasti semuanya ingin anaknya berkah. Pasti semuanya ingin istrinya selamat. Pasti ingin anaknya sukses. Semuanya pasti, termasuk kawan-kawan di Majelis Bait Al-Muhammadi. Semuanya pasti ya, ini yang banyak yang belum kawin-kawin nampaknya. Karena masih muda. Pasti ingin dapat jodoh yang soleh. Pasti yang laki-laki pengen dapat jodoh yang soleh. Yang sudah nikah pasti kepengen punya anak yang soleh. Betul atau tidak? Nggak ada kan bapak-bapak di sini sejahat-jahatnya orang tua. Nggak mungkin dia kepengen anaknya jadi orang jahat juga. Pasti kepengen anaknya baik. Mungkin kita ada wali santri preman, ya kan? Wah luar biasa. Tapi anaknya masuk pondok pesantren, ditanya, Pak, bapak ini kan top, ya kan? Megang suatu wilayah yang kita semua tahu lah wilayah itu apa namanya kan. Tapi kenapa Bapak masukkan anak pesantren? Saya memang jahat Pak Ustadz. Saya memang sepupunya seton kata dia. Karena jahat Bang. Tapi saya nggak mau anak saya seperti saya. Biarlah saya rusak. Yang penting anak saya jangan. Saya bilang jangan, ya kan? Jangan Bapak rusak. Anaknya baik, orang tuanya insya Allah baik. Alhamdulillah Pak, benar, ya kan? Tapi ini bukan di Al-Bahjah, di Pondok Dalwah. Di adik kelas kami, begitu dia selesai mondok, lihat anaknya bagus, Masya Allah, bertakwa dan sebagainya, orang tuanya tahu, tobat. Malah ngajak yang lain-lain tuh jadi tobatnya. Alhamdulillah. Semuanya pasti pengen kebaikan. Nah, untuk mendapatkan kebaikan itu, harus takwa. Nggak bisa nggak bertakwa. Mimpi kalau kita pengen anak soleh, kitanya nggak bertakwa.
Mimpi kalau kita ingin dapat jodoh soleh, kalau kitanya nggak bertakwa. Makanya disebut dalam Al-Quran, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wanita penzina tidak akan menikahinya kecuali lelaki yang zina juga, atau lebih parah, lelaki musyrik. Wazani la yankihuhu illa zaniya au musyrika. Begitu juga kebalikannya. Lelaki penzina nggak mungkin jodohnya wanita soleha, nggak mungkin. Pasti yang menikahinya adalah zania, sama-sama wanita penzina juga, atau lebih parah lagi, au musyrika, musyrik juga. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita, kebetulan banyak juga bertanya kepada kami, Beb, bagaimana sih cara mendapatkan jodoh yang soleha, jodoh yang soleh, ya kan ini? Ya ente jadi orang baik dulu. Ente pengen dapat jodoh yang soleh, ya ente jadi wanita yang soleha. Kamu ingin mendapatkan wanita yang soleha, kamu harus menjadi lelaki yang soleh. Itu kan esensinya. Ya, gampangnya begini, nggak mungkin ada misalkan lelaki yang soleh, rajin sholat, ya nikah sama pelacur, kan nggak mungkin. Kita bukan merendahkan pelacur itu, enggak. Tapi dari segi perbuatannya nggak mungkin. Dan dia pun tidak mau juga kan, karena bukan satu frekuensi. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kita dulu baik. Itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kembali di awal-awal Anda sebutkan, at-taqwa miftahu abwabi kullil khairat. Ketakwaan itu adalah kunci daripada segala kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, apalagi kebaikan yang ada di akhirat, maka kuncinya adalah takwa. Nah, takwa itu maknanya udah tahu lah. Sebenarnya panjang, saya ambil pemahaman yang simpel ya, yang seperti khotib sampai ke setiap Jumat, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini berat. Ya, definisi ini berat. Makanya disebutkan di dalam kitab Nasihat Diniyah, ketika turun ayat ini, ya kan? Ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Turun. Ini ayat ini sering disampaikan oleh para khatib. Walan apa disebutkan? Walan yastati al-abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi wa alfi umrin ila umrihi an yattaqiyallaha haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi taatillahi wa mahabbih. Seandainya ya seorang hamba selamanya gak bakalan bisa melaksanakan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, walaupun dia punya 1 juta jiwa, walaupun dia punya 1 juta umur, gak bakalan bisa untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Walau anfaqa jami' dzalika fi taatillahi wa mahabbi, walaupun dia seumur hidupnya dia gunakan, dia infakkan untuk taat kepada Allah dan cinta kepadanya, gak bakalan bisa. Wadzalika li'azami haqqillah ta'ala 'ala ibadihi. Kenapa? Karena saking besarnya keagungan, kecintaan, luasnya maha cinta Allah kepada hambanya, luasnya maha besar Allah kepada hambanya, nggak bakalan bisa. Nah, jangankan kita, Pak, disebutkan cerita di sini, sahabat aja. Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berdiri satu sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa melaksanakan takwa dengan sebenarnya takwa kecuali engkau? Karena sahabat generasi terbaik, dekat sama Nabi, hidup bersama Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, masih belum bisa takwa dengan sebenarnya takwa. Nggak bakalan bisa. Yang bisa dengan takwa dengan haqqa tuqatih hanya Rasulullah SAW. Ayo coba besok kita puasa dari pagi sampai maghrib. Lalu malamnya sholat sampai subuh. Nanti lanjut lagi, subuh sampai maghrib puasa lagi. Nanti maghrib sampai subuh sholat lagi. Nggak sampai seminggu, wassalam. Ya, nanti ada undangan tahlil habis itu. Nggak bisa kita, jangankan yang tadi saya sebutkan, puasa Ramadan aja banyak ngos-ngosan. Iya nggak? Banyak kan, paling puasanya hari pertama, pertengahan, besok lebaran. Mut-mutan. Ada puasanya yang ada puasa yang. Puasa makan siang, azan zuhur buka. Emang Upin Ipin? Lu Upin Ipin ya,
siang dia berbuka. Baik. Atau ada yang puasa full dari awal sampai akhir. Coba koreksi. Ya kan? Coba koreksi puasa full dari awal sampai akhir. Lebih banyak ibadahnya apa lebih banyak tidurnya? Tidurnya. Ya. Kalaupun dia berpuasa, enggak sih, enggak banyak tidur. Ayo coba. Qurannya bagaimana? Zikirnya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Enggak bisa. Ya. Sangat jarang kita temukan. Ada orang full puasanya, tarawehnya yang bolong-bolong. Ada orang taraweh full, kebalikannya puasanya yang bolong. Ya kan? Ini baru puasa ya. Belum sholatnya. Pak, sahabat itu bilang nggak bisa. Para sahabat tuh, Bang. Sayyidina Utsman bin Affan menginfakkan setengah hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk sahabat paling kaya. Tahu nggak setengah harta yang disedekahkan apa? 2.000 ekor kuda. Satu ekor kuda seharga mobil termahal saat ini. Itu sekali infak loh. Abdurrahman bin Auf menginfakkan berapa ontak itu kan ada tempat apa itu buat gandum. Itu berapa puluh ontak gandum buat penduduk Madinah. Abdurrahman bin Auf. Ini kan kita aja nih ada kawan-kawan munzalah infak beras aja kadang mikir-mikir. Kan? Infak beras buat pesantren. Kawan-kawan munzalah nih curhat sama kami. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Habib. Kenapa ini infak beras berkurang? Banyak ini, banyak itu ya kan. Kita ini sodako banyak mikir-mikirnya. Ya itulah, belum bisa kita. Sahabat aja tuh, kayak sahabat pada sedekahnya gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bukan orang kaya loh, Pak. Oh, wajar lah yang sedekah tuh sekelas Utsman bin Affan ya, sekelas Abdurrahman bin Auf kaya. Oh, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Sayyidina Abu Bakar itu bukan orang kaya, orang pas-pasan. Ekonominya pas-pasan beliau. Tapi begitu ada panggilan infak, seluruh hartanya diinfakkan ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar. Sampai Rasulullah bertanya, kalau kamu hartanya semua kamu berikan untuk Allah dan Rasulnya, lalu untukmu dan untuk keluargamu apa? Untuk anak dan istrimu kau kasih apa? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Anak dan istriku hanya aku tinggalkan kepadanya Allah dan Rasulnya. Saking tingginya itu. Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Seandainya hijab ini dibuka sehingga kita bisa melihat kerajaan langit, bisa melihat malaikat, bisa melihat sorga, bisa melihat neraka. Mazdadtu yaqinan. Niscaya nggak bertambah sedikit pun keyakinan saya. Kenapa? Saking mentoknya beliau punya iman. Kalau kita kan melihat orang terbang dikit, wah, Masya Allah ya, wah, mantap ya. Naik, ya kan? Dengar cerita orang soleh, naik gitu. Besoknya turun lagi. Pak Ustadz ceramah tentang orang soleh, oh si Fulan, khatam Quran 1 hari 8 kali, semangat. Balik pengajian, turun lagi. Naik, turun. Tapi lebih banyak turunnya kayaknya. Imam Ali itu enggak, seandainya nampak malaikat, jin, dan semuanya, apa lokusifal ghita tuh hijab dibuka, nggak bertambah keyakinanku, saking full. Kalau kita nih seandainya dibuka pun nggak bertambah juga, saking keringnya ya. Tapi mereka masih mengatakan nggak bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Subhanallah, ini sekelas sahabat. Apa kita? Imam Hasan Basri yang dikatakan setiap malam sholat sampai 1.000 rakaat. Ayo 1.000 rakaat. Mau tarawih nanti masjid mana? Janatun Naim, ini lagi takwa. Tarawih 1.000 rakaat. Besok alamat diprotes kampung. Ganti imamnya, ganti pengurusnya. Jangankan 1.000 rakaat, 20 rakaat aja kita udah ngomel-ngomel. Ya, 20 rakaat. Ada lagi lebih parah, 8 rakaat masih diprotes. Lama benar imam. Padahal cuma 8. Ente 8 rakaat. Jadi ente mau ya apa tarawih? Andai kan ada tarawih 2 rakaat, tetap protes sama dia. Andai kan ada. Apalagi 1.000 rakaat. Dan apa yang terjadi ketika Imam Hasan Basri, beliau sholat sebanyak 1.000 rakaat. Beliau mendengar cerita. Ada penghuni terakhir yang keluar dari neraka. Masya Allah, makasih banyak. Udah, air putih. Teh boleh teh. Makasih. Oke, kita dikit lagi. Imam Hasan Basri mendengar cerita.
Ada orang yang terakhir keluar masuk neraka. Orang terakhir, Pak. Kalau kita kan selama ini kan khoyal nih. Masuk surga paling depan kan. Beliau baca cerita ini. Ada orang yang terakhir keluar dari neraka. Ini badannya udah angus, gosong lah pokoknya. Pokoknya kayak kayu bakar yang terakhir kali lagi. Angus, gosong. Sampai dia ke surga tuh merangkak. Ketika dia keluar dari neraka, maka pintu neraka pun ditutup, alias tidak ada lagi orang yang terakhir keluar. Dia yang paling terakhir, Pak. Dia yang terakhir keluar neraka, dia yang terakhir masuk surga. Jadi orang ini keluar dari neraka, pintu neraka pun ditutup, karena tidak ada lagi akan keluar neraka. Begitu dia masuk surga, pintu surga pun ditutup, karena tidak ada lagi akan masuk surga. Terakhir, jangan dibayangkan bagaimana bentuk badannya itu. Imam Hasan Basri pun menangis. Maka murid-muridnya bertanya, wahai Imam, kenapa kau menangis mendengar cerita ini? Apakah jawaban Imam Hasan Basri? Aku menangis karena aku berharap semoga aku menjadi orang itu. Loh. Ya, terakhir keluar dari neraka. Padahal tiap malam sholat 1000 rakaat. Tabi'in yang paling afdol, Imam Hasan Basri. Siapa yang nggak kenal beliau? Saya yakin setiap kecamatan pasti ada nama Hasan Basri, saking terkenalnya. Terkenal dengan ibadahnya kan. Tapi begitu dengar cerita tadi, pengen dijadikan Allah orang itu. Muridnya protes, hai Imam, kamu ini ahli ibadah, orang berilmu juga. Jadi bukan hanya ahli ibadah biasa. Beliau juga orang alim. Orang alim plus ahli ibadah. Karena ada juga alim nggak ibadah, ada ibadah nggak alim. Beliau dua-duanya. Kami yakin engkau mendapatkan makom tertinggi, derajat tertinggi. Tapi kok malah minta dijadikan sebagai yang terakhir keluar dari neraka. Ada apa? Beliau berkata apa? Ya, walaupun dia keluar dari neraka yang terakhir, dan aku minta dijadikan oleh Allah sebagai orang tersebut. Kenapa? Walaupun dia yang terakhir keluar dari neraka, tapi dia masih ada jaminan keluar dari neraka. Masih ada yang menjamin selamat gitu loh. Walaupun terakhir. Sementara saya Hasan Basri, siapa yang akan menjamin saya tidak akan kekal di neraka? Siapa yang bisa menjamin saya masuk ke dalam surga? Kalau orang ini masih ada jaminan, walaupun terakhir. Saking segitunya takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini efek takwa. Makanya jangan kita ngarep ya. Kita ini ahli takwa, dekat kepada Allah. Kalau kita sholat masih khoyal surga tertinggi. Sementara sholat yang kita kerjakan masih jauh dari salaf soleh. Itu belum takwa. Bagaimana di Imam Ali Zainal Abidin, beliau sholat dalam keadaan rumahnya terbakar, berkobar api di rumahnya. Orang pada teriak, Imam Ali, api, terbakar. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Dan tahu Bapak berapa rakaat yang beliau kerjakan? 1000 rakaat di tengah kobaran api. Dan api tidak menjilat atau tidak menyentuh tubuhnya. Dan lebih hebatnya lagi, begitu beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, rumah saya mana? Kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba gosong? Wahai Imam, rumahmu terbakar. Dan kami sudah teriak, rumahmu kebakaran. Apa kau nggak sadar? Enggak. Ketika aku sholat, yang aku takutkan hanya api neraka, sehingga api dunia tidak ada apa-apanya bagiku. Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi SAW. Sementara kita sholat, kipas mati, belete berumur. Berapa banyak masjid jamaahnya protes ke pengurus, kenapa? Minta dibelikan AC, panas. Padahal orang dulu sholat jangankan AC, kipas pun tak ada. Ini kan? Karpetnya Masya Allah, tabarakallah. Udah empuk, wangi, ya kan? Di laundry, ada alat yang sedot debu, ya kan? Masih aja berat. Orang dulu, Masya Allah, saya masih ingat dulu, apalagi sekarang juga masih ada, masih masjid kampung itu. Kalau kita sholat, sujud, Allahu Akbar, bangun full debu, bisa tayamum itu. Tapi subhanallah jamaahnya, Tanjung Saleh itu masjidnya, Allah Pak, Tanjung Saleh. Tapi subuhnya bisa 5 rakaat, 6 rakaat, full. Kita yang katanya ada AC, ada CCTV, karpetnya empuk, luar biasa. Subuh, 1 sop. Ramainya pas awal puasa. Itu pun malam 1 gulung 1 karpet. Malam kedua hilang 2 karpet. Nomor 3 raib 3 karpet. Malam keempat wassalam 4 karpet. Jamaah Inul Yakin berapa karpet?
Oh, situ karpetnya permanen. Ajanatun Naim ya, pakai gulung. Baik. Nah, inilah sekelumit tentang takwa. Tapi ya walaupun sahabat tidak bisa takwa dengan sebenarnya takwa, maka turunlah ayat yang berbunyi ya apa fattaqullaha mastata'tum. Nah, surat At-Taghabun ayat ke-64. Surat At-Taghabun ayat 64. Kalau tadi ya alladzina taqullaha haqqa tuqatih itu surat Ali Imran ayat ke-103. Mohon maaf, At-Taghabun surat ke-16. Ayat ke-16, surat 64 ayat ke-16. Jadi ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu sudah mansukh. Sudah dihapus. Jadi lafadznya masih ada, hukumnya sudah nggak ada. Nah, jadi kalau kita lebih dalam lagi belajar ilmu-ilmu Al-Qur'an, ada ayat ada namanya ilmu nasikh mansukh. Ilmu nasikh mansukh itu ada yang lafadznya dihapus, hukumnya enggak. Ada yang hukumnya dihapus, lafadznya tidak, seperti ini. Ada yang ayat dan hukumnya sama-sama dihapus. Nah, yang kita baca tuh ayat dan hukumnya yang tidak dihapus. Itu ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran namanya. Nah, jadi ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, lafadznya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Diganti dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sebisa kalian, semampu kalian, semaksimal kalian. Kenapa? Kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah tahu. Melalui lisan para sahabat, Allah tahu hambanya nggak bisa takwa dengan sebenar-benarnya. Sekelas Imam Hasan Basri aja yang tadi luar biasa, sekeras Imam Ali Zainal Abidin saja yang luar biasa tadi, itu baru sekelumit ya, masih belum dikatakan sebagai sebenar-benarnya takwa. Apalagi kita, muka-muka kita nih Pak, ya Allah, masuk surga alhamdulillah Pak. Ya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad tuh masuk surga samping WC pun jadilah. Kata UAS ya, walaupun di surga nggak ada WC ya, itu istilah aja karena jauh kita ini ngaji seminggu sekali malam Jumat, itu pun kalau ada kue, ini jamaah sana ya. Kalau ada kue hadir, ada teh, ada kopi kan. Kalau majelis taklim yang lillahi ta'ala itu ini cuma modal air putih kan, alamat lah mereka bagaimana luar biasa. Jadi ini kita sering sampaikan ketika di majelis taklim baik di Janatun Naim atau di Ainal Yakin kan, bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah, bagaimana ibadah ini baru ibadahnya, belum zikirnya, belum rasa takutnya kepada Allah, belum melawan maksiatnya. Bagaimana Imam Hambali, beliau digoda oleh perempuan sama sekali tidak bergeming. Sekelas Imam Hambali beliau tidak mau membuka matanya. Beliau dikurung di dalam kamar, hanya berdoa dengan perempuan yang tercantik di zaman itu, karena beliau saat itu menjadi tawanan pemerintah ya kan. Jadi kisah-kisah ulama yang kontra sama pemerintah itu dari dulu sudah ada, termasuk Imam Hambali. Imam Hambali itu diarak Pak, diarak apa bahasanya, diarak satu kota, dipermalukan gitu. Beliau dimasukkan ke dalam penjara. Salah satunya untuk membuat nama beliau jelek, mencoreng nama baik beliau, dikurung di dalam kamar hanya berdoa dengan perempuan yang rusak, perempuan penzina gitu, yang terkenal cantik, terkenal nggak pakai pakaian di depan Imam Ahmad bin Hambal, tapi beliau sama sekali tidak membuka matanya, sampai berdarah beliau menutup matanya itu. Ya Allah, kalau kita, na'udzubillah lah, ya kan. Wah, ini nama dipaksa Pak Ustaz, tak sengaja. Tak sengaja. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Habib Ali gimana? Istikharah, halo. Kalau buruk, aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nauzubillah, ini contoh aja ya. Karena iman kita masih tipis ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini perlahan demi perlahan Allah mempertebal iman kita, Allah memperkuat iman kita. Konklusinya ya, intinya sebelum kita akhiri, takwa adalah sebuah keharusan. Nggak bisa kita lepas dari takwa. Sungguh rugi orang yang bertakwa. Maka nanti ada kajian, kalau bisa lanjut nanti episode kedua. Saya nggak tahu di majelis ini apa, ada majelis lain sudah saya sampaikan keuntungan orang yang bertakwa. Kayaknya majelis lain mungkin. Kalau majelis ini belum, nanti kita bisa buat sesi 2. Sesi 2, keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Itu ada keuntungannya, Pak. Makanya saya setiap khutbah itu, selalu saya sampaikan itu. Kalau yang memperhatikan khutbah saya sebenarnya dari 2016 khutbah sampai sekarang tidak pernah ganti-ganti, Pak. Itu yang saya sampaikan. Keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya itu saja.
Keuntungan 1, keuntungan 2, keuntungan 3. Yang sering menyimak khutbah saya pasti paham. Itu baru sekelumit. Dan masih banyak keuntungan. Artinya, intinya tidak merugi seseorang yang bertakwa kepada Allah. Dan jika kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, apalagi di akhirat, yang mungkin nanti pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya akan kita bahas keuntungan tersebut, kuncinya adalah takwa. Bapak Ibu kepengen, dan saudara-saudaraku di online ini kepengen mendapatkan kebaikan, jodoh yang soleh-soleha, anak yang soleh-soleha, rezeki yang berkah, anak istri selamat, keinginan dimudahkan oleh Allah SWT, hajat-hajat semuanya dimudahkan oleh Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah. Ingat, apa yang kita dapatkan di dunia ini berupa kerugian, berupa kejelekan, itu semua karena dosa-dosa kita. Jangan salahkan Allah kalau engkau mendapatkan keburukan, tapi tunjuk hidungmu sendiri, jangan-jangan kita tidak bertakwa kepada Allah. Itulah kejelekan yang didapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, itulah penyampaian materi dari Habib Ali. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Bisa melalui on mic atau menulis di kolom chat. Untuk on mic kita batasi 2 penanya. Dan untuk di kolom chat kita batasi 3 pertanyaan. Nah, mulai dari sekarang. Dari bapak-bapak mungkin ada, atau bacakan yang chat. Sepertinya belum ada lagi, Habib. Ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya ya teman-teman. Baik, Habib. Ya. Bacakan ya, Habib. Ya, silakan. Baik, ini dari Ukti Siti Mardila L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, Ana izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi godaan ketika mencoba mengembangkan takwa dan bagaimana kita mengetahui apakah seseorang mencapai level takwa yang cukup tinggi? Syukran Habib, jazakumullah khair kasiran. Kepada Habib dipersilahkan. Menghadapi godaan ketika mencoba bertakwa kepada Allah. Tentu ya, untuk mencapai ke sana itu nggak mudah. Akan banyak ujian-ujian atau akan banyak namanya godaan-godaan, itu pasti. Setan itu nggak mau kita sampai kepada Allah. Karena kalau sampai kepada Allah mudah, tentu banyak orang yang bertakwa kan. Karena untuk mencapai ke sana itu sulit sekali. Artinya godaan itu mau nggak mau harus ada. Orang kalau mau naik kelas harus ujian dulu. Dari kelas 3 ke kelas 4, ya ujian kan. Kelas 4 ke kelas 5 juga ujian. Kelas 5 ke kelas 6 juga ujian. Bagaimana cara itu? Jadi ujian itu sesuatu yang harus ada. Itu sudah lumrah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasinya? Sama. Anak kelas 6 SD pengen naik kelas 1 SMP atau kelas 7 sekarang ya. Cara menghadapi ujiannya bagaimana? Belajar. Kalau nggak belajar, ya dia nggak bakalan bisa lulus. Nah sama, kalau kita kepengen bisa menghadapi ujian, saat kita kepengen menjadi orang yang bertakwa, ya kita harus ngaji. Nggak bisa otodidak, nggak bisa. Ngaji dulu, ini yang pertama. Ngaji dulu, belajar dulu. Pelajaran apa yang dipelajari? Ya ilmu tasawuf, kan? Ilmu akidah, dan juga ilmu fikih. Ilmu fikih juga harus dipelajari. Karena diriwayatkan man yatafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassak. Siapa mendalami fikih tapi nggak mendalami tasawuf. Kayak ini kan bab tasawuf ini. Yang kita pelajari yang Anda omongkan, Anda ngambil dari kitab An-Nasaiddiniyah, banyak itu pertanyaannya. Anda ngambil dari kitab An-Nasaiddiniyah, ini bagian tasawuf. Fikih nggak bahas ini. Fikih hanya bahas halal haram. Ini teh halal apa haram? Ini kue halal apa haram? Ya kan? Ini meja halal apa haram? Kalau punya Pak Subhan halal. Oh ini gosok mencuri misalkan, ya haram. Fikih hanya membahas itu. Nah, tapi jadi fikih, siapa belajar fikih tapi nggak belajar tasawuf, dia fasik. Nah, kebalikannya lebih parah lagi. Wa man yatasawwaf
walam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang mendalami tasawuf tapi nggak mendalami fikih, zindik, lebih parah lagi. Mendalami fikih nggak mendalami tasawuf, akhirnya dia sholat yang penting sah. Yang penting sah. Masalah khusyuk nggak khusyuk, bodoh amat. Karena di fikih nggak ada. Masalah diterima atau nggak diterima oleh Allah belakangan. Karena di fikih nggak bahas itu. Fikih hanya bahas rukun yang membatalkan, ya kan? Nah. Atau kebalikannya, bahas tasawuf tapi tidak belajar fikih. Bahas tasawuf. Yang penting sampai kepada Allah. Ngapain sholat capek-capek di ruku, sujud ini itu. Tapi kalau kita nggak khusyuk, nggak fokus, ya kan? Untuk apa? Yang penting kita fokus, ingat kepada Allah SWT. Error juga kan? Ngeblank juga dia. Atau dia sholatnya main-main, ya kan? Allah Akbar. Yang penting sah, dan sebagainya. Atau dia, mohon maaf, dia sholatnya khusyuk ini. Tapi nggak memperhatikan ruku. Imamnya ruku, sujud, dia masih berdiri. Ya kan? Kenapa? Fatihahnya belum khusyuk, Pak Ustaz. Wairil maghdubi alaihim. Astagfirullahaladzim. Walau ini imam udah sujud nih, batal sholat dia. Ketinggalan imam 3 kali berturut-turut, batal. Ya kan? Nah, jadi untuk menghadapi itu ya harus belajar. Gimana kita mengetahui sholat batal atau enggak kalau enggak belajar? Gimana kita mengetahui cara khusyuk kalau tidak belajar? Ya belajar. Itu yang pertama. Baru nanti kalau udah belajar ya tinggal kita hiasi dengan zikir dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kedua tadi apa? Mengetahui bagaimana seseorang mencapai takwa yang cukup tinggi. Ini Anda enggak tahu ya. Karena takwa itu kan urusan hati seseorang. Kita nggak bisa menghakimi juga. Nah, Islam itu nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya menghukumi zahir. Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, ya boleh saja kita katakan dia bertakwa gitu. Tapi ada juga kan orang secara casing dia takwa kepada Allah, tapi sebenarnya di belakang kita maksiat juga kan. Di depan Masya Allah, tabarakallah, pakai imamah, pakai gamis, ceramah udah kayak Pak Ustadz, ya kan? Haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Ternyata di belakang penzina. Di belakang penyamun juga, ya kan? Ada duit masjid diambilnya. Orang percaya aja sama dia. Ini contoh aja ini. Pak Haji titip buat infak pesantren, infak masjid, dimakan sama dia. Ada juga kan seperti itu. Artinya untuk masalah hati ini bukan bab kita menghakimi, Allah Subhanahu wa taala menghakimi, dan jujur Anda juga belum tahu itu ya. Nah, seperti itu jawabannya wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Ya, satu pertanyaan di offline dulu ya. Habis itu lanjut ke online. Ya, Mbak. Iya. Bagaimana kita menyikapi kita ditipu orang, Ustaz. Saya makan yang kena di saya, Ustaz. Ya. Jadi Ditipu orangnya kenapa itu? Ditipu orangnya kenapa? Masalah uang, harta. Ya. Saya lewat WA. Iya, Pak. Di proses kita kan panjang. Iya. Dapat. Bagaimana kita kecewa Pak Ustaz. Jadi supaya kita sadar bahwa itu suatu cobaan Allah buat kita, bagaimana kita menyikapi diri kita gitu. Ustaz. Baik. Sebenarnya ini berat juga ya. Ini saya bolak-balik ini karena mimiknya biar masuk. Jadi satu online, satu offline. Habis ini yang online, nanti tolong admin ya dibaca yang dipilih. Kalau ditipu oleh orang, pertama yang harus kita yakini, kita harus berusaha dulu dong, karena itu hak kita. Ya. Kalau udah usaha dan lain sebagainya nggak dapat juga, maka kita yakini untuk menenangkan hati kita, ya, biar nggak galau, biar nggak sumpah. Ini uang ratusan juta dibawa dari orang, tak tagi-tagi nggak dapat juga. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Dengan sedih saya ini. Ya sudah, kita introspeksi. Selama ini kan kita banyak dosa, banyak dosa. Jangan-jangan hutang kita atau uang kita yang tidak dibayar oleh orang itu adalah gara-gara dosa kita di masa lalu. Mungkin kita ada pernah nggak bayar uang orang, atau uang orang kita bawa lari. Ya mungkin itu sebagai peleburnya. Atau kalau nggak ada, saya nggak pernah, Pak Ustadz, nggak pernah melakukan hal itu. Ya, uang kita yang ditipu oleh orang adalah melebur dosa-dosa kita yang lain. Dosa kita kan banyak. Nah, seperti itu. Jadi orang zalim kepada kita, ini kan babnya zalim.
Orang zalim kepada kita. Kalau kita sabar, faedahnya banyak, Pak. Satu, doa mustajab. Doa madlum mustajab. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Makanya rugi kalau kita dizalimi oleh orang lain, kita doa yang nggak benar. Tumpah serapa, ngumpat, dan lain sebagainya. Rugi kita. Ketika kita dizalimi, doakan kebaikan. Khususnya buat kita. Kenapa? Saat itu doa kita mustajab. Ini kita dizalimi langsung. Mudah-mudahan dia mati, mampus. Dengan benar dia mati, mampus. Habis itu uang kita nggak balik. Coba kalau kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, Allah perluaskan rezekinya, biar uangnya dibalikkan. Makbul, enak kan? Kita juga dapat pahala karena dia bisa taubat. Atau kita doa, mudah-mudahan dizalimi orang lain, mudah-mudahan anak umroh. Kira enak, makbul, didengar orang lain. Ada aja caranya, ada aja jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melebur dosa kita. Yang ketiga, untuk menyelamatkan kita di akhirat. Karena apa, Pak? Kelak, orang zalim sama kita, misalkan si A, ya ini buat pendengar juga, si A zalim sama saya, uang saya dibawa lari, tak cari-cari nggak ketemu, ditagih nggak bayar, doa juga mungkin saking banyaknya dosa saya juga nggak makbul-makbul juga misalkan, ya. Padahal mustajab. Maka nanti di akhirat orang itu, ya dia tidak akan diizinkan masuk surga sampai dia membayar haknya kepada kita. Nanti caranya bagaimana? Dia datang kepada, nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan Bapak. Pertama, dia akan memberikan pahalanya untuk Bapak. Bapak nanti ngomong, kau dulu di dunia ada bawa lari uang aku ya. 10 juta, 20 juta. Oh iya, ini pahala. Ternyata dia pun banyak ngelarikan duit orang lain. Ini dilarikan. Bapak dapat nomor urut 10, ya kan? Nomor 1 udah dapat pahala dia, nomor 2 udah dapat pahala dia, nomor 3 udah dapat pahala dia. Sampai nomor 7 habis pahala dia. Bapak nomor 10. Tapi gimana dong? Maka nomor 8, 9, Bapak nomor 10. Dosa Bapak ditransfer ke dia. Sehingga dosanya pun hilang. Selamat di akhirat. Bahkan diriwayatkan sampai berkata apa? Ya Allah, orang yang tadi ini selamat gara-gara dosa ditransfer ke orang yang pernah zalim sama dia. Dia berkata apa? Andaikan dulu di dunia banyak orang yang berbuat zalim kepadaku dan aku tidak menuntutnya. Saking segitunya. Kenapa? Saking senangnya dia itu. Makanya jangan banyak nuntut. Saya kadang heran aja kalau lihat orang sendalnya hilang. Balik Jumatan, mana sendal aku nih? Hilang, ya kan? Awas ya, tak tuntut nanti di akhirat. Ini bakso nuntut nih banget. Boleh nggak nuntut orang di akhirat? Ya boleh. Hak kita, barang kita diambil, kita nggak tahu siapa. Boleh nuntut. Tapi kan nanti ada sepertiga daripada umat ini masuk surga tanpa hisab. Dan termasuk orang yang masuk ke golongan tersebut adalah orang yang selalu setiap malam tidur tanpa rasa dendam dan selalu memaafkan. Artinya apa? Dia tidak pernah menuntut orang lain. Dia masuk golongan sepertiga, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk dia. Dia masuk. Yang ini masuk, yang bawah nih diajak oleh Nabi. Ayo sini masuk. Entar dulu ya Nabi, saya masih nyari mana orang yang dulu nyuri sendal saya. Tak tuntut dia. Mana dulu orang yang suka ngolok-ngolok ngejek saya. Tak tuntut. Kesian. Yang ini duluan masuk surga, dia masih sibuk nyari nuntut mana orang yang zalim sama dia. Ya sudah, kita tetap ikhtiar, Pak. Berusaha mengambil hak kita. Karena itu hak Bapak. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga, stres juga kan kita kan. Saya juga pernah mengalami fase Bapak ini. Ya sudah, anggap sebagai penyelamat di akhirat. Ya sudahlah gitu. Yang penting di akhirat saya selamat. Gitu aja udah. Nah, jadi itu saya nggak bisa memberikan solusi, tapi paling tidak biar hati tenang dan sebagainya. Insya Allah di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari majelis taklim boleh 2. Habis itu kita akhiri cukup. Ada pertanyaan dari Upi Devalia. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Berkaitan dengan keburukan didapat karena dosa-dosa kita. Kebanyakan orang mengatakan bahwa itu karma. Kepada Habib dipersilahkan. Dalam Islam itu karma itu ada. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Salah satu bunyi ayatnya itu adalah hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan itu artinya begini. Kebaikan itu nggak mungkin dibalas kecuali dengan kebaikan. Dan ada namanya mafhum mukhalafah. Kebaikan tidak mungkin dibalas kecuali dengan kebaikan. Begitu juga kebalikannya. Keburukan tidak mungkin dibalas kecuali dengan keburukan. Nggak ada keburukan dibalas kebaikan, nggak ada. Kebaikan yang kita dapatkan karena ada amal soleh yang kita kerjakan.
keburukan yang kita dapatkan karena banyaknya amal buruk yang kita kerjakan. Karma itu ada, ya kan? Fakama tadinu tudan dalam hadis itu dari kan ayat. Kalau hadis siapa? Fakama tadinu tudan. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik. Apa yang kamu perbuat, begitulah kamu akan diperlakukan. Contoh nih gampangnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepada kamu. Ini kan karma. Karena kan, kalau kita kepengen anak kita berbakti sama kita, ya kita harus berbakti kepada orang tua. Makanya di zaman Imam Hasan Basri, ada orang nyeret orang tuanya. Orang tuanya diseret sampai depan pintu. Imam Hasan Basri niat. Orang tua, seorang anak menyeret orang tuanya depan pintu. Di depan anak kandungnya. 20 tahun kemudian, Imam Hasan Basri ngelewatin rumah itu. 20 tahun kemudian. Ini si anak kan sudah mulai gede. Yang tadi ngelihat itu. Melihat orang tuanya menyeret orang tuanya. 20 tahun kemudian, dia menyeret orang tuanya lagi. Anaknya menyeret dia. Tahu nggak menyeret dia sampai apa? Bukan sampai depan pintu, sampai jalan raya. Sampai jalanan. Maka Imam Hasan Basri bertanya, wahai fulan, wahai anak, kenapa kamu menyeret orang tuamu? Oh, saya menyeret orang tua saya karena orang tua saya menyeret orang tuanya juga dulu. Tapi saya ngelihat orang tua kamu menyeret orang tuanya sampai depan pintu. Kamu sampai jalan raya. Oh iya, kalau sampai depan pintu kan itu karena bapak saya memperlakukan bapaknya seperti itu. Sementara saya memperlakukannya sampai ke jalan raya, dari rumah sampai jalan raya, itu bonus dari saya. Berarti balasannya lebih kan? Lebih. Bisa jadi pas, bisa jadi lebih. Dia nyeret orang tuanya sampai depan pintu, dibalas oleh Allah diseret sampai jalan raya. Berarti lebih nggak balasannya? Lebih. Balasan kebaikan bisa jadi sama, bisa jadi lebih. Nah, kalau kebaikan tuh bisa banyak. Contoh sodako, ya kan? Kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba masalah yang fi kulli sabilillah kama tadi habbatin ambatat fi sabilillah, kan seperti perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu perumpamaan seperti orang yang menanam sebuah tanaman atau pohonan memiliki 7 ranting, satu rantingnya 100 kebaikan, satu kebaikan dibalas oleh Allah 700. Ini termasuk karma yang baik. Jadi ada karma dalam Islam, apa yang kamu tanam itu yang kamu dapatkan. Fakama tadinu tudan wallahu a'lam bissawab. Terakhir barangkali habis ini cukup. Baik, Ana ada satu pertanyaan lagi ya, Habib ya. Ya, terakhir. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, apa ya Habib? Syukron kepada Habib, dipersilahkan. Ciri orang yang bertakwa ini nanti ada bab khususnya, ya ada nanti panjang kita ini. Ini di kitabnya aja ada puluhan halaman, kan? Saya rangkum setengah jam. Nah, tapi saya sebutkan 1 atau 2 di antaranya menjawab pertanyaan. Nanti ada bab lain lagi. Bab takwa itu panjang, nggak bisa. Di Ihya Ulumuddin aja berapa jilid membahas takwa. 1 jilidnya aja ratusan halaman, kan? Di dalam kitab ya. Ciri-ciri yang bertakwa apa? 1, dia takut kepada Allah. Dan takutnya dengan benar-benar takut. Bukan takut karena takut ketahuan. Ada orang bermaksiat, dia nggak bermaksiat karena takut ketahuan. Bukan takut kepada Allah. Ayo ente berzina, ayo diajak perempuan, takut ketahuan. Kalau nggak ketahuan, zina dia. Ya kan? Atau apa itu. Jadi takut dia benar-benar takut kepada Allah. Yang kedua, dia selalu malu. Maksudnya malu di dalam urusan agama, karena al-haya minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Orang-orang beriman tuh malu, diantaranya buka aurat tuh mereka malu gitu. Imam Ali bin Abi Thalib saja nggak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Kenapa? Malu kepada Allah. Malu, meninggalkan sholat malu. Mereka malu, di samping takut juga malu. Ada rasa malu. Yang kedua, yang ketiga adalah istiqomah. Orang yang bertakwa tuh selalu istiqomah. Ada orang sholatnya hari ini sholat, besok tidak, lusa sholat, nanti nggak sholat lagi. Nanti ya ini belum takwa namanya. Main-main dia takwa. Dia istiqomah. Orang yang bertakwa itu selalu istiqomah. Nah, kita dengar cerita orang yang tiap malam sholat 1000 rakaat, itu tiap malam. Kalau kita cuma setahun sekali mungkin bisa.
Tahun sekali, setiap malam 1 Januari saya sholat 1000 rakaat, ya bisa aja kan. Tapi ini setiap hari. Ada orang yang khatam Quran sehari 8 kali, itu setiap hari, bukan seumur hidup sekali. Di Jawa tuh ada juga acara khataman Quran, habis subuh baca dari Fatihah, asar selesai, ada. Tapi setahun sekali. Habis itu nggak ngaji lagi, nggak ngaji tahun depan. Ibu-ibu di komplek kita ngaji pas Ramadan. Ya, pas Ramadan usai, selesai. Baca nggak baca, tahun depan lagi. Ini belum takwa namanya. Takwa itu harus istiqomah. Sodako, itu saya sodako setiap bulan. Ya setiap bulan. Udahlah, kemarin kan saya sudah. Ngapain lagi ente minta-minta ke saya? Nah, ini bukan takwa, masih jauh gitu kan. Nah, atau dia istiqomah, sedekah setiap hari, ngaji juga. Ngaji itu harus istiqomah. Yang ngaji seminggu sekali ya seminggu sekali. Yang ngaji setiap hari ya setiap hari. Ini ngajinya kemarin anak udah ngaji, sekarang udahlah capek gitu. Oh kemarin lauknya enak, ada gorengan, ada belodang, ada cucoy kan. Kali ini rumah siapa? Rumah itu palingan bakwannya. Nah, itu bukan takwa. Jadi harus istiqomah. Istiqomah adalah ciri yang paling utama daripada orang yang bertakwa. Bahkan untuk menjadi kekasih Allah juga harus istiqomah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan orang yang bertakwa, menjadikan orang yang beriman, yang ahli taat, istiqomah melakukan kebaikan, senang hadir majelis ilmu, suka hadir majelis ilmu, dan dijadikan orang istiqomah menghadiri majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, syukron Habib. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kata motivasi kepada Habib Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya gimana? Motivasi? Ya. Nah, Habib, kata Saya masih ada motivasi. Motivasi itu apa? Apa itu motivasi? Kata untuk kita sehari-hari gitu, Habib. Misalnya, ya dipakai untuk kita sehari-hari gitu. Istiqomahlah, walaupun istiqomah itu berat dilakukan. Nah, itu motivasi dari anak. Istiqomahlah, walaupun istiqomah itu berat dilakukan, karena istiqomah akan membuat kita mudah berjalan di surganya Allah nanti. Amin. Baik. Boleh lanjut, Pak? Ya. Lanjut. Itulah penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Habib Ali. Semoga bisa memotivasi kita semuanya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Habib Ali dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا الصراط المستقيم بسمات المؤمنين بما سبحانه من سبحانك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في امي بركة في رزق وتوبة الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكارة الموت نجاة من النار وعفو عن الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله من النبي بالامي وعلى اله محمد رب العالمين. الفاتحة. Seperti biasa ya, ada kuis buat kawan-kawan di Google Meet, pecinta Majelis Ta'lim Bait Muhammadi. Jawab di Instagram, di Instastory saya, Instastory kalian, lalu tag akun Instagram Bait Muhammadi dan Instagram saya @habib_ali_hinduan. Saya tunggu sampai besok. Ya, yang beruntung nanti 2 orang dapat hadiah khusus dari Al-Fakir sendiri insyaallah. Ya, khusus Majelis Ta'lim, Majelis offline enggak ada ya. Pertanyaannya, kuisnya adalah tentang takwa ya. Sebutkan apa tadi itu? Sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, tadi. Sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, kalian jawab di Instastory atau di Instagramnya, tag akun Instagram Bait Muhammadi dan @habib_ali_hinduan. Saya tunggu 1x24 jam, yang beruntung nanti dapat hadiah khusus Jumat Berkah besok insyaallah. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair.